menit-menit akhir, di jam-jam akhir ini hari ini agro naik ya, bahkan ini mencapai 24,6%. Hai, easy to invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat mengakses bot yang telah disediakan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini ketika hari ini Bridge juga hari ini ngangkat naik, kemudian Agro juga ngangkat naik. Nah, hari ini kita bisa cek Bridge ini naiknya sampai mana. Nah, ini adalah contoh dari beberapa permintaan ya. Contohnya seperti 0, kemudian Bridge dan daily. Nah, di sini akan muncul si chart seperti ini. Nah, ini adalah bot yang telah disediakan. Baik, kita akan membahas nih dari IHSG terlebih dahulu untuk hari ini. IHSG ini ditutup merah sebenarnya ya. Ini minus 0,06% ya, ditutup di area 6.718. Nah, hari ini menjelang closingan sebenarnya di sesi 2 ini hampir dia sebenarnya bergerak volatile ya. Namun memang ditutup di sesi 2 ini ya memang merah. Nah, sektor transportasi ini menguat yang paling cukup tinggi. Nah, sedangkan sektor healthcare ini terkoreksi paling dalam, dan ini juga dari bursa Asia lainnya ini kompak terkoreksi. Nah, pemerintah juga akan berencana ini akan ada isu meluncurkan program B35 yaitu tanggal 20 Juli kalau nggak salah ini ya mendatang. Ini seperti program-program sebelumnya ya, B20, B10 ya, ini untuk BBM ya yang ramah lingkungan. Nah, juga kita lihat nih hari ini di negara China ya, ini kembali diberlakukan pembatasan karena lonjakan kasus COVID virus corona ya. Shanghai ini bersiap pengujian massal setelah mendeteksi subvarian B5 ya, Omicron ini. Jadi tetap teman-teman ya, kita tunggu saja dan wait and see, jangan terlalu jangan terlalu agresif di pasar modal juga ya, di market. Nah, kita tahu esok hari akan ada pengumuman inflasi dari Amerika Serikat. Nah, teman-teman, ketika pengumuman inflasi ini kita akan melihat nih bagaimana nanti menjadi penentu ya. Untuk The Fed juga akan menaikkan suku bunga lagi ke level berapa. Jadi kita tunggu saja data ekonomi atau data kebijakan ya. Besok hari ini akan ada pengumuman di AS, dan juga nanti di minggu berikutnya itu akan ada pengumuman lagi dari FOMC meeting ya, kenaikan dari suku bunga seperti apa. Jadi tetap kita jangan terlalu agresif ya intinya di pasar modal, dan kita tetap cari saham-saham yang memang potensial untuk trading jangka pendek saja. Nah, untuk cuan bungkus saja lah intinya. Nah, ini pergerakan hari ini untuk IHSG ini masih cenderung seperti ini ya, karena memang pergerakannya masih tidak terlalu bicara banyak ya. Ini masih di area sininya, di area 6737 ini adalah area level resisten yang memang hari ini pas sekali dekat dengan area MA200. Nah, MA200 ini sebagai area level resistennya. Nah, IHSG ini masih dalam suasananya ya, suasana masih setback, kemudian ini masih cenderung menunggu hasil kebijakan dari beberapa bank sentral juga ya, terutama nanti juga di Indonesia. Nah, ini diperkirakan IHSG ini masih cenderung seperti ini ya, masih volatile, dan hari ini dia memang ditutup melemah. Jadi kita pantau saja. Kalau memang teman-teman punya saham yang memang sudah masih di hold atau sudah di TP ya, ini selamat. Tapi intinya kita cenderung jangan terlalu agresif. Intinya dia akan bergerak seperti ini terlebih dahulu sebelum nanti ada beberapa data ekonomi yang memang akan dirilis. Nah, ini untuk komposit atau IHSG. Intinya kita menunggu data makro atau data pendukung ya. Nah, ini untuk komposit atau IHSG. Nah, saya akan bahas terlebih dahulu dari saham
yang memang punya fundamental cukup bagus hari ini itu ada saham BBCA ya. Hari ini kita lihat untuk saham BCA ini naik ya. Ini naiknya memang tipis 0,7% saja, dan ini terlihat di sini dari BCA ya memang candlenya candle doji seperti ini karena tidak naiknya terlalu signifikan, hanya naik tipis saja. Nah, gimana pergerakannya? Kalau kita lihat dari menu 0 di sini, ini tetap saja masih menyentuh area high-nya itu 7.250. Ini tetap di area sini ya, dia tidak mau kemana-mana karena memang 7250 ini adalah area resisten terdekatnya untuk BBCA ya. Di 7250 di area sini, ini sebagai area resisten pendeknya. Nah, supportnya di mana? Supportnya di 7075. Kalau teman-teman view-nya untuk investasi jangka panjang ya, ini kalau mau nyicil boleh saja, atau memang tunggu saja di area 7000-an. Kalau memang nanti ini esok hari misalkan pengumuman untuk inflasinya tinggi ya, atau memang di luar ekspektasi, ini kemungkinan akan merosot terlebih dahulu. Nah, sebelum nanti di minggu berikutnya itu ada kebijakan dari Bank Sentral Amerika ya, atau The Fed yang memang menaikkan suku bunga. Nah, kemungkinan dia akan turun lagi nantinya. Ini masih bisa terkoreksi sebenarnya ke area 7000 ya. Bahkan kalau memang dia tembus ke bawah 7000-an ya, ini bisa saja terkoreksi lagi nanti ke dalam. Nah, intinya kalau teman-teman view-nya investasi ya, ini boleh dicicil terlebih dahulu kalau memang mau ya. Kalau mau nunggu murah lagi ya boleh saja, tapi kan belum tentu nanti kapannya, tinggal tunggu timingnya saja, asalkan teman-teman sabar ya. Nah, ini untuk dari saham BCA potensinya seperti ini, dan kita lihat di sini ya, dari dynamic ini memang belum muncul ya, belum muncul untuk sinyal buy-nya. Nah, di 7250 ini sebagai area buy-nya. Nanti kalau 7250 dia tembus, ini akan muncul sinyal hijaunya. Nah, tapi di sini so far dari RSI-nya juga dia memang masih cenderung stagnan saja di area di bawah 50. Nah, ini untuk BCA. Berikutnya kita akan bahas nih dari saham yang hari ini juga manggung ya, ada saham Adaro hari ini. Nah, Adaro hari ini sebenarnya menyentuh high-nya itu di 2970, namun closingannya di 2920. Hari ini naik 3,2% hari ini, ditutup di 2920. Nah, gimana pergerakan hari ini untuk saham Adaro? Nah, hari ini teman-teman kita lihat Adaro ini muncul sinyal buy, yang mana sinyal buy ini di menu 4. Kalau teman-teman nanti request dengan menu 4 ya di botnya nanti seperti ini, misalkan diganti nolnya, ini diganti angka 4, kemudian tulis di sini ada Adaro, kemudian nanti akan muncul. Nah, gimana nih pergerakan dari saham Adaro? Nah, kalau seperti ini dia muncul sinyal buy, tentunya kita harus bisa memanage-nya juga, jangan terlalu banyak-banyak. Yang penting ya untuk Adaro sesuaikan saja. Nah, kita lihat di sini untuk peluangnya sampai mana sih? Peluangnya kalau kita tarik di sini dari garis lurus ya, memang ini kan membentuk low-nya, kemudian low-nya ini lebih tinggi dari low bawahnya. Jadi artinya peluangnya ini masih cukup bagus untuk naik ya. Nah, seperti ini kalau saya gambarkan di sini untuk low-nya, saya ganti dulu biar biar jelas di sini. Kemudian ini low-nya juga seperti ini. Nah, ini perkiraannya ini naik ke area 3060-an ya, atau 3064 ya. So far kalau memang dia sudah tembus di area 2980 ya, 2950 nya ini cukup bagus. Namun memang tutupnya kan di 2940. Hari ini ada kempes ya, ada profit taking karena memang tidak kuat menyentuh area MA 60, atau ini juga turun dari MA 20. Nah, teman-teman so far kalau memang untuk trading ya boleh saja. TP-nya ya memang masih sama ya, ini di area 3000, kemudian di 3090 kalau memang dia kuat. Nah, yang penting jelasnya di sini nih, kalau memang teman-teman lihat ini dari garis EMA atau moving average ini harus tertembus terlebih dahulu sebelum dia lanjut naik. Volume di atas rata-rata, RSI-nya dia mengarah ke atas, ini cukup bagus, dan di sini muncul sinyal 4 di sini yaitu sinyal buy. Artinya ini boleh layak buy, namun jangan terlalu agresif. Nah, ini untuk saham Adaro. Kemudian ada saham ITMG.
Nah, ITMG juga sama, hari ini di sinyal 4 ini muncul sinyal buy. Nah, artinya ini layak buy dan potensinya kemana sih untuk ITMG? Nah, kita lihat di sini dari moving average. Nah, hari ini menyentuh area resist ya, resist di 33578. Di area sini dia gagal untuk nembus. Nah, seperti ini apa yang harus dilakukan? Kalau teman-teman hari ini sudah punya dan sudah masuk entry-nya hari ini, ya boleh di hold terlebih dahulu. Tapi saran saya kalau memang masuk ya ini semoga tidak terlalu banyak porsinya di saham ITMG ya. Ini untuk trading buy saja. Hari ini naik 6,1%, ditutup di area 33.300. Nah, gimana peluangnya nanti kalau memang dia tembus ya di area sini? Kalau memang dia tembus di area 33.578-nya, dia berpotensi untuk lanjut naiknya. Nah, lanjut naiknya kemana? TP-nya untuk dari saham ITMG ini ya prospeknya bisa ke capai di 36.500 ya, atau 36.550. Kita genepin saja di sini jadi 36.550 ya. Ini untuk target selanjutnya kalau memang dia tembus terlebih dahulu di area sini ya. Tapi kalau nanti dia turun lagi gimana? Nah, kalau turun ya cenderung dia akan setway terlebih dahulu seperti ini. Nanti dia bentuk dulu setway seperti ini ya. Ini untuk saham ITMG. Nah, yang penting dia jebol dulu dari area 33578-nya di sini. Dan di RSI-nya juga dia peluangnya cukup bagus, dia nembus dari sini ya. Teman-teman bisa dilihat di bawah di sini RSI-nya dia tembus untuk trendline-nya. Volume di atas rata-rata hari ini cukup bagus, namun tetap jangan terlalu agresif. Karena apa? Bandarwik di sini masih ada keluar ya, atau memang Bandarwik di sini merah minus ke bawah. Artinya memang ada yang ngumpulin tapi juga ada yang keluar ya. Ini untuk tradingan saja. Nah, ini ITMG ya, silakan cermati untuk perdagangan esok hari untuk trading jangka pendek saja. Kalau kita lihat di sini dari menu 0 ya, fraktalnya ini ditembus. Nah, di 33.000 dia tembus. Ya, ini potensi untuk naik ya, ada saja potensinya, tapi tetap sekali lagi ya, sesuaikan dengan targetnya teman-teman. Mau nyampe berapa nih, mau tradingnya sampai berapa, jangan di hold terlalu panjang. Tapi kalau memang trennya masih cukup bagus naik terus ya, kita bisa hold ya, potensinya di area sini. Nah, ini untuk saham ITMG, silakan catat sesuaikan dengan trading style masing-masing. Nah, ini untuk saham ITMG. Berikutnya ada saham PTBA. Nah, PTBA juga sama, hari ini dia naik ya 2,8%, ditutup di area 3980. So far hari ini menyentuh high-nya tuh di 4010, namun gagal bertahan dan dia tetap tutupannya di atas MA 20. Nah, MA 20 ini teman-teman lihat ini garis merah. Nah, ini sebagai area support. Nah, supportnya di mana? Support di 3922 untuk jangka pendek, atau di 3.920 untuk jangka pendek. Nah, silakan dicatat teman-teman ya. Ini garis MA-nya. Nah, untuk area level TP-nya atau resistennya ada di 4150. Ini sebagai target untuk PTBA jangka pendek. Nah, kalau teman-teman belum punya gimana? Nah, esok hari bisa di watchlist untuk pergerakan saham PTBA. Kalau memang esok hari ada volume lagi ya, ini teman-teman hanya untuk trading buy saja. Nah, hati-hati di area 4150. Kalau dia tidak menembus atau gagal untuk lanjut naik ya, di area sini sebagai area TPA-nya. Jadi tetap sesuaikan dengan trading plan-nya. Mau sampai mana? Kalau mau hold ya holdnya sampai mana, itu yang penting kita tahu ya, batas atasnya dan batas bawahnya seperti apa. Dari sini PTBA belum ada ya, belum ada muncul untuk sinyal sell. Tetap di sini ya, di tanggal berapa nih, di tanggal 5 di sini muncul sinyal buy. Ini masih terus bertahan. Kalau teman-teman ngikutin di grup Telegram ini ada muncul sinyal seperti ini ya, ini masih boleh di hold selama dia belum turun ke area bawah. Nah, kalau dari garis MA itu kan di 3922, tapi kalau dari garis support di sini di 3850. Ini jadi kita gunakan support jangka pendek di 3922 untuk garis MA-nya, RMA 20, dan untuk
support panjangnya itu di 3850. Silakan catat dengan area TP-nya disesuaikan lagi di 4150 mau di 4170, ini boleh saja ya. Ini peluangnya, intinya kita melihat peluang untuk saham PTBA ini sejauh mana. Nah, ini untuk saham PTBA. Berikutnya ada saham INDY. Nah, INDY juga sama nih, hari ini naik 4,3%, ditutup di area 2400. Hari ini cukup bagus setelah sinyal buy ini muncul di tanggal 8. Ini muncul sinyal buy dan boleh di hold terus. Hari ini dari RSI-nya juga dia cakep, dia lanjut naik ke atas di 45, namun volumenya memang masih di rata-rata ya, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Nah, dari Bandarik di sini ada muncul masuk ya, tetap sekaligus kalau teman-teman memang view-nya untuk trading ya, ini tradingan saja. Nah, potensinya sampai mana sih? Potensinya ya sampai sini, sampai di area 2500 ya, 2510, 2430. Ini terlihat jelas di 2430 ini ada resisten, ada double resisten. Nah, double resisten dari mana? Double resisten dari MA100 terlihat jelas di sini dan MA20. Jadi ini harus ditembus terlebih dahulu. Kalau dia gagal untuk nembus ya, dia potensinya akan turun terlebih dahulu ya. Turunnya sampai mana? Nah, turunnya nanti saya coba tarik dari sini ya. Ini terlihat jelas dari garisnya, dia potensi turun terlebih dahulu. Namun kalau memang dia berhasil ditembus ya, berhasil ditembus di area 24 kemudian 2430, ini dia potensi lanjut naik ke 2500. Tapi kalau memang gagal ya, dia akan seperti ini dulu sebelum dia lanjut naik tentunya. Nah, ini hanya untuk analisanya seperti ini. Dan volume ini ya memang cenderung kurang ini ya, kurang tinggi sebenarnya kalau dilihat dari sini juga ya. Nah, ini untuk saham INDY. Silahkan catat support dan level resistennya. Nah, support pendek di 2297 ya, atau 2300 lah, kita genapin saja ya di area sini untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjangnya itu supportnya di 2185. Nah, diambilnya dari mana? Diambil dari garis MA ini, MA 200 ya. Ini untuk support panjangnya. Tapi kalau memang dia breakdown dari 2230 atau 2300 ya teman-teman, ini tunggu saja di area 2185. Kalau yang sudah punya, ini esok hari kita watchlist lagi ya. Apakah nyampe di 2500 atau enggak ya. Yang penting di area sini dulu, harus jebolin dulu 2 MA ini sebagai area resist jangka pendek. Nah, ini untuk saham INDY. Berikutnya kita akan bahas nih yang memang naik juga hari ini, ada saham Raja. Nah, hari ini Raja ini naik terus ya, sempat dia kan memang low ini dari tanggal berapa Mei? Dari tanggal 5 sampai tanggal 12, hari ini terus lanjut naik. Nah, kenapa ya? Sampai mana dia? Nah, di sini terlihat jelas dari Raja ini, dari sinyal 4 di sini terus dia lancar naik terus ya. Dia belum ada sinyal turunnya ya, seperti ini. Kalau tanda merah ini sinyal turunnya. Nah, potensinya kemana? Potensi hari ini kalau teman-teman lihat, ini ada ekor panjang ya, ini berpotensi ada profit taking. Di hari kemarin juga sebenarnya ada profit taking, tapi memang ini sudah naik tinggi lagi. Dan kita lihat nih, tunggu koreksinya ada di mana. Nah, kalau saya coba lihat di sini ya, Raja ini memang saya coba cari dulu ya. Nah, 525. Nah, kita pakai untuk sinyalnya atau untuk apa supportnya 525 di area sini. Nah, saya coba cari dulu dan ini ketemu ya. Nah, kalau teman-teman pakai support 525 ini memungkinkan, dan 505 ini memungkinkan juga. Nah, kalau kita gambarkan di sini untuk supportnya sekali lagi ya. Nah, di sini teman-teman, jadi 505 sampai 525 ini sebagai area support. Jadi kalau teman-teman sudah punya, naikin trailing stopnya atau memang naikin untuk batas area supportnya. Kalau tadinya kan di bawah ya, di area bawah,
dan ini boleh teman-teman jadikan support ya, 505 sampai 525 ini sebagai batasan kalau sudah punya. Tapi kalau belum punya gimana? Kalau belum punya, saran saya jangan kejar ya, karena memang dia sudah naik tinggi. Kita tunggu saja area level koreksinya. Koreksinya ya ada di mana? Koreksinya ya ada di area 525 sampai 505 di area sini. Kalau dia ada koreksi ya, kemudian dia membentuk koreksian yang normal, koreksi normal saja, teman-teman boleh spekulatif buy ya, yang belum punya ya, ini catatan yang belum punya. Tapi kalau yang sudah punya mau profit taking ya boleh saja kalau memang sudah punya modal dari bawah. Nah, ini untuk saham raja. Silakan ya, atur strateginya dan atur support level resistennya. Dan ingat ya, kalau kita lihat di sini volumenya dia menurun ya. Meskipun candlenya naik, tapi dia volumenya menurun ya. Terlihat di sini dia turun dan ini dia naik ya. Artinya di sini adalah divergen ya. Volume turun, candle naik. Artinya ada namanya perlambatan untuk buy-nya lagi. Nah, waspada adanya profit taking. Nah, ini sinyalnya divergen ya. Hati-hati teman-teman untuk saham raja karena memang sudah naik tinggi ya. Sesuaikan kalau esok hari mau TP ya dari yang sudah punya ya boleh saja. Kalau memang belum punya ya kita wait and see saja terlebih dahulu. Nah, ini untuk saham raja. Kemudian kita bahas nih, yaitu ada saham Pegas ya. Pegas hari ini naik 0,6%, ditutup di area 1595. Nah, Pegas ini sudah dibahas juga ya di beberapa grup ya, atau di grup Telegram di Akademik Saham. Ini dia kan sebenarnya membentuk double tops ya, seperti ini, dan ini turun lagi, tapi memang ada di sini ada low-nya lagi di sini, low untuk membentuk swing di sini. Nah, ini potensi untuk lanjutnya kemana? Nah, kalau teman-teman sudah punya, misalkan mau hold terlebih dahulu ya nggak masalah. Tapi kalau memang teman-teman belum punya, saran saya kita wait and see sebelum dia lanjut naik atau memang dia tembus dulu di area level resisten. Nah, level resistennya diambil di mana? Nah, saya tarik garis lurus seperti ini ya, di area 1600-an ya. Di 1600-an ini boleh teman-teman ambil sebagai garis level resisten selanjutnya ya. 1600 di area 1610 ya. Nah, 1610 di sini teman-teman bisa ya, teman-teman bisa ambil esok hari, atau lebih aman keluar saja dari garis MA20. Nah, garis MA20 ada di mana? Garis MA20 1625. Jadi kalau memang dia breakout dari 1625, ini teman-teman boleh buy. Tapi kalau memang belum nembus ya teman-teman wait and see saja terlebih dahulu. Nah, dari RSI-nya di sini ini memang dia mengarah ke atas tapi belum confirm untuk keluar dari garis tren atas atau RSI-nya. Volume juga cenderung di bawah rata-rata. Ini belum cukup untuk ngegas ya. Seperti saham Pegas ini belum ngegas. Kalau esok hari dia jebol, ini bisa ngegas tentunya ya. Kalau memang dia jebol di area 1625-nya. Kalau memang dia breakout di area sini ya ini cukup bagus. Esok hari kita pantau saja dulu, tergantung dari sentimen dari kenaikan gas juga ya, gas dunia. Jadi teman-teman strateginya kita WNS dulu atau wait and see terlebih dahulu. Nah, di sini sebenarnya Pegas kan sudah muncul sinyal buy kemarin. Nah, ini sebenarnya layak buy, tapi kalau yang belum punya atau memang sudah punya kemarin, misalkan buy di area kemarin, ya boleh di hold terlebih dahulu boleh. Tapi kalau yang belum punya, esok hari kita WNS dengan strateginya buy on breakout terlebih dahulu ya. Ini untuk strategi dari saham Pegas. Berikutnya kita lihat nih hari ini yang memang cukup naik juga ya, itu ada saham BRMS. Nah, BRMS juga hari ini naik 1,8%. Tutupannya itu di area 232 ya. Kalau kita lihat di sini BRMS ini dari sinyal 4 memang belum muncul sinyal buy.
atau memang dia hari ini uji resist sebenarnya di 238 uji resist. Ini kalau memang dia tembus, esok hari ada muncul sinyal buy, tapi strateginya kita wait and see. Esok hari kalau memang dia tembus di area sini ya, di area 238 ini akan muncul sinyal buy. Dan untuk area resistnya di 238 sama hampir persis dengan potensi kenaikannya di 274 di area sini ya. Silakan dicatat teman-teman untuk BRMS kalau memang mau untuk tradingan saja di 274 di area sini sebagai area TP-nya. Dan terlihat di sini garis trendline ini sudah ditembus ya. Artinya ini bisa kita watchlist terlebih dahulu. Dan yang unik adalah dari stokastik di 87 ya di area sini. Jadi kita bisa cermati perdagangan dari BRMS esok hari. Kalau ada volume tinggi ya kita bisa tradingkan saja. Ingat, trading buy saja, bukan untuk long investing ya. Ini volume juga di bawah rata-rata tentunya. Nah, ini untuk BRMS. Berikutnya itu ada saham agro ya. Ini saya bahas karena memang ini di bukan di detik-detik ya, di menit-menit akhir, di jam-jam akhir ini hari ini agro naik ya, bahkan ini mencapai 24,6% hari ini. Bergeraknya luar biasa ya ini untuk saham agro. Nah, gimana nih untuk secara teknikal nih, closingannya kan di 785 ya, sempat menyentuh low-nya kan di 630 ya. Ini low open ya, opennya juga di sini sama dengan bukan close-nya ya, di sini yaitu low 630 dan opennya 630 juga. Jadi ini cukup bagus pergerakannya. Nah, gimana nih pergerakan dari saham agro? Nah, ini apakah hanya technical rebound saja atau tidak? Nah, kalau dari sini terlihat candlenya itu candlenya cukup bagus ya. Ini full body hijau semuanya, dan agro di sini volumenya cukup tinggi ya. Bahkan ini di atas berapa kali lipatnya ya. Ini ada 5 kali lipatnya dari rata-rata ya. Ini untuk agro dari sisi volumenya. Nah, gimana pergerakannya? Kalau agro ini potensinya kemana sih? Apakah esok bisa naik? Nah, esok hari kemungkinan masih bisa naik, tapi tetap waspada adanya profit taking. Nah, kalau teman-teman belum punya gimana? Kalau teman-teman belum punya, kita boleh masuk ya, tapi buy high and sell high saja. Jangan berharap dia naik lagi sampai arah lagi. Kalau memang dikasih arah ya syukur saja, tapi kalau memang tidak ya ini kita harus atur strategi. Bagi teman-teman yang hari ini sudah punya, ini boleh di hold dengan catatan kalau esok hari ada volume transaksinya tinggi juga, ini teman-teman boleh hold lagi. Tapi kalau memang esok hari siap-siap untuk di area TP 840 bahkan di 935 di sini, ini ya hati-hati, ada profit taking biasanya. Disertai juga kan dari stokastik RSI-nya ini di area level 100. Artinya di sini sudah dengan katakan ya, di sini sudah jenuh beli ya. Waspada teman-teman. Dari sisi MA-nya juga sebenarnya kan dia memang hanya technical rebound. Ini baru pantulan pertama hari ini disertai volume yang tinggi. Nah, dia keluar dari MA 20-nya, kemudian ya potensinya ke sini, ke jangka pendek dulu di 891 atau 890. Kalau terlihat di sini ya di 840-nya di TP di sininya. Jadi gunakan saja area TP-nya atau area profit taking-nya di 840 sampai di area 890. Ini untuk TP pertama. Kalau memang kuat dia ke 900-an ya di area sini. Dan dari sinyal 4 di sini ini muncul sinyal buy ya. Ini dari saham agro ya, ini muncul sinyal buy, artinya ini layak beli ya. Sesuaikan. Dan Bandarwik hari ini memang naiknya, tapi volumenya tidak terlalu tinggi juga ya, hanya untuk trading saja. Nah, ini untuk saham agro. Berikutnya itu ada saham BRIS. Nah, BRIS juga sama nih hari ini naik ya. Ini saya buat video ini saya belum tahu ya sentimennya apa sih sebenarnya kedua saham ini ya, agro dan BRIS ini juga naik. Apakah karena memang dari BRI-nya atau gimana? Tapi induknya BRI ya belum naik. Nah,
kita coba coba analisa juga dari saham BRIS di sini. Sama hari ini naik ya, naiknya tinggi, tapi ini beda, naiknya di 21,1%, ditutup di area 15.20. Nah, ini untuk saham BRIS gimana nih, potensinya sampai mana? Potensi dari saham BRIS kalau kita gunakan garis MA ya itu terdekat ya di sini, di area 1656. Waspada, karena apa? Karena ini garis MA 200 ya, garis MA 200 1650 1655 lah ya, kita bulatin. Ini target price berikutnya. Nah, supportnya ada di mana? Supportnya kalau teman-teman pakai menu 0 di sini. Nah, ini ada supportnya itu di area 1420 ya. Ini diambil dari garis trendline atas di sini, dan ini ada fraktal atasnya juga. Jadi ini sebagai area supportnya. Kalau teman-teman catat di area sini sebagai area support kuatnya. Jadi silakan sesuaikan saja. Kalau yang belum punya esok hari mau buy, yang penting catatan dengan volume transaksi tinggi juga dan dia ada kenaikan. Dan di sini volumenya juga cukup tinggi, artinya esok ini peluangnya masih bisa naik. Ini masih peluang tentunya. Waspada adanya profit taking sekali lagi. Nah, ini untuk saham BRIS. Silakan catat support dan level resistennya. Nah, kemudian ada berikutnya ada saham Timas. Nah, hari ini Timas juga ini kita lihat hari ini naik 6,8% ya, ditutup di area tersebut. Nah, kalau kita gambar ini ada bentuk namanya itu dobot ya, atau double bottom. Nah, kalau double bottom ini yaitu polanya pola reversal, atau pola reversal ini atau pembalikan arah. Nah, saya gambarkan di sini ya, ini bentuknya zigzag seperti ini nanti. Nah, ini adanya potensi double bottom seperti ini, dan dia nembus neckline-nya. Jadi resistennya sampai mana? Resistennya kalau kita gambar ya nyampe di sini, di area titik sini ya. Kita ambil saja di area level TP. Nah, TP-nya di 3120. Nah, di sini kita catat untuk TP 3120 ya, di 3120 ini sebagai area TP lanjutannya untuk saham Timas. Nah, kalau teman-teman belum punya ya, silakan esok hari ini kita pantengin atau watchlist esok hari, karena memang ini full bagus ya, candlenya hari ini juga disertai dengan sinyal buy. Nah, sinyal buy-nya dari mana? Sinyal buy dari menu 4. Kalau teman-teman gunakan menu 4 hari ini, dia ada sinyal buy hijau seperti ini, artinya layak buy, dan potensi ya untuk naik, melanjutkan kenaikan ini masih ada ya. Hari ini kan naik di 6,8%, dan volume hari ini di atas rata-rata. RSI-nya dia 60. Dia berhasil menembus RSI dari resistnya di area sini. Ini lanjut naik, ini memungkinkan. Dan Bandarwik hari ini ada volume transaksinya, namun memang tidak terlalu tinggi juga ya. Sesuaikan saja untuk strateginya, hanya untuk tradingan saja. Nah, ini untuk saham Timas. Berikutnya itu ada saham lainnya sebenarnya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada area beberapa saham buy ya, seperti ada MPPA, kemudian ada beberapa saham lainnya ya. Ini agro ada sinyal buy, kemudian ada juga ya dari INDF juga ini ada sinyal buy ya. INDF ini teman-teman boleh untuk watchlist esok hari. Ini saya hanya review saja ya. BTN juga sama, ini ada muncul sinyal buy, artinya dia layak buy ya. Nah, seperti ini. Nah, potensinya BTN ini jangka pendek ke 1500-an tentunya di area sini, dan volume juga ini tidak terlalu tinggi juga, dan RSI-nya dia ada golden cross di sini ya. Ini untuk saham BTN. Kemudian ada saham TPIA. Nah, TPIA juga sama nih. Hari ini candlenya cukup bagus. Hari ini muncul sinyal buy 4 disertai juga dengan RSI-nya yang memang golden cross, dan di sini ada Bandarwik ya. Bandarwiknya di sini naik, ada volumenya, kemudian volume transaksi juga di rata-rata ya, tidak terlalu tinggi, dan
Untuk area TP-nya ada di area 9.500-an. Ini sebagai area TP. Nah, ini untuk sinyal buy lainnya teman-teman bisa lihat nanti di di grup Telegram juga ya. Ini ada Dinar, kemudian ada beberapa saham lainnya ya. Ini ada saham-saham gorengan. Jadi kalau teman-teman mau lihat sinyal-sinyal lainnya, ini nanti akan di-share di grup. Jadi yang belum gabung di grup Telegram silahkan gabung dan nanti dapat melihat sinyal buy yang memang disajikan secara real time. Nah, ini untuk saham-saham lainnya. Silakan catat support dan level resistennya.